Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada kali ini saya akan membuat video terkait latihan pada soal praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Di video kali ini saya lanjutkan dari latihan di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya menggunakan soal ini sampai dengan jurnal penyesuaian. Nah, pada video kali ini saya akan membuat neraca lajur. Ini adalah video bagian kedua ya. Jadi kalau mau lihat di bagian pertama ada di deskripsi video untuk langkah mengerjakannya. Oke. Di soal ini, di contoh soal studi kasus 10 ini, terdapat neraca saldo. Nah, angka neraca saldo ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur ya. Jadi habis jurnal penyesuaian neraca lajur, kolomnya disediakan. Di sini kolomnya ada nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ada LRA, LO, dan neraca. Nah, ini ada nama-nama akunnya berdasarkan soal ini. Lalu, angkanya kita pindahkan satu per satu ya. Diketik ulang di bagian sini, di ini ya. Kalau udah diketik ulang ya, baru kita buat neraca lajurnya untuk kolom-kolom lainnya. Jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kolom LRA, LO, dan neraca. Kita mulai ya. Setelah dipindahkan, nah saya akan bikin di worksheet yang berbeda. Ini jurnal penyesuaian. Saya ketik ulang di sini. Di Excel yang berbeda, ini dia saya udah ketik ulang. Ya, silahkan diketik ulang pelan-pelan ya. Kemudian sekarang bikin neraca lajurnya. Untuk jurnal penyesuaian ini kita pindahkan sesuai dengan akun yang ada di sini, ditaruhnya angkanya di jurnal penyesuaian. Misal kita mulai beban bahan habis pakai. Nah, kita cari akunnya. Beban bahan habis pakai, ini dia. Ini akunnya. Nah, kita taruh di kolom jurnal penyesuaian di debit. Nah, seperti ini. Debit pindah debit, kredit pindah kredit. Agar nanti tidak terjadi salah perhitungan. Persediaannya ada di sebelah kredit nih, seperti ini. Lalu berikutnya adalah beban pengisian piutang pendapatan. Oke. Ini akunnya belum ada, kita tambahkan di bawah sini beban ya. Di kolom penyesuaian ya naruhnya. Nih dia begini, tinggal nyalin aja. Pakai sama dengan aja. Habis itu pengisian piutang pendapatan juga akunnya belum ada. Ditambahkan saja di bawahnya. Oke. Lanjut lagi, beban penyusutan peralatan dan mesin. Akunnya belum ada di sini, kita tambahkan di bawahnya. Lalu, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Nah, ini udah ada, tinggal ditaruh saja di kolom sebelah kredit. Nah, ini dia. Lalu kalau akumulasi penyusutan bangunan gedung juga ada nih di sebelah sini, biar cepat. Nah, kita langsung aja. Yang belum ada akun beban penyusutan bangunan gedung. Ini belum ada akunnya. Kita taruh di sini, tambah akun baru. Seperti ini caranya. Oke, udah ya. Lanjut, pendapatan diterima di muka. Oke, pendapatan diterima di muka ada akunnya. Ini dia. Tinggal kita taruh di sebelah debit.
Nah, seperti ini. Lanjut, pendapatan pajak reklame LO. Nggak ada di sini, kita tambahkan di bawah sini. Oke, kalau udah, kita masukkan angkanya. Kalau udah, semua kita pindahkan dari jurnal penyesuaian ke kolom neraca lajur bagian penyesuaian. Sekarang kita jumlahkan ya. Ini jumlahnya bisa pakai auto sum. Ini ke atas. Harus balance ya, ini dia. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kerjakan untuk neraca saldo disesuaikan. Berarti kita lihat di sini. Ini untuk kas bendara penerimaan, nggak ada penyesuaian, berarti tinggal mindahkan aja seperti ini. Yang ada tambahan tinggal dilanjut. Nah, kalau yang ini saldonya debit, persediaan bahan pakai habis. Ada saldo di kredit, penyesuaian, ada transaksi kredit. Berarti debit ketemu kredit, kita kurangin seperti ini. Lanjut, ini nggak ada perubahan, tinggal mindahkan saja angkanya. Oke, lanjut lagi. Ini akumulasi kredit di neraca saldo, ketemu penyesuaian kredit ditambahkan. Lalu ini tinggal dipindahin. Kalau nggak ada penyesuaiannya berarti tinggal pindahkan angkanya saja. Ini ditambahkan. Oke, ini pendapatan diterima di muka, neraca saldo kredit, ada debit berarti dikurangi. Angkanya masih besaran di kredit berarti saldonya masih di kredit. Ekuitas tinggal pindahkan aja. Nah, ini tinggal salin aja kalau tidak ada penyesuaiannya. Oke, tinggal pindahkan ya. Kalau tidak ada pengaruhnya di penyesuaian, udah lewatin saja. Oke, lanjut di sini. Ini juga nggak ada. Nah, kecuali ini ada debit, beban, bahan, habis pakai. Ketemu debit lagi, berarti ditambahkan. Lanjut. Oke. Ini saldonya kredit, pindah kredit. Ini pindah kredit. Kalau neraca saldo balance, penyesuaian balance, maka neraca saldo disesuaikan juga harus balance. Ah, di sini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada salah dalam penjumlahan, mungkin penambahan dan pengurangannya. Oke, sekarang sudah selesai untuk neraca saldo disesuaikan. Dari angka ini, ya, dari kolom neraca saldo disesuaikan ini harus pindah di salah satu tempat. Boleh pindah ke LRA, boleh pindah ke LO, boleh pindah ke neraca. Pindahnya ke salah satu tempat ya, tidak boleh pindah di dua tempat. Dan dasarnya untuk memindahkan adalah neraca saldo disesuaikan, bukan neraca saldo, bukan jurnal penyesuaian. Jadi saya warnai itu biar tahu, oh angkanya itu dasarnya dari yang ini, neraca saldo disesuaikan. Oke ya. Kalau yang ini kas bendara penerimaan ini mindahnya ke neraca ya. Nah, seperti ini. Kita mulai dari atas ya memindahkannya. Oke. Oke, kita pindahkan. Lanjut, berarti ini sampai dengan ekuitas nih, masuk RK, PPKD, ini semua masuk ke neraca. Tuh, seperti ini ya, ini masuk ke neraca semua. Ya, oke lanjut. Kalau dari pendapatan pajak LRA, nah kalimatnya sudah ada LRA-nya, berarti pindahnya ke LRA ya.
Oke, kita copy paste ke bawah sampai dengan batasnya adalah belanja modal. Nih, belanja modal alat angkut darat ya, ini dia masuk di LRA. Nah, untuk pendapatan pajak hotel LO, ini udah masuk di LO. Jadi pindahnya salah satu tempat saja, tidak keduanya. Oke, kita tarik ke bawah, kita lihat. Oke, nah seperti ini. Yang di sini yang tidak pindah ke LO adalah yang ini. Penyisian piutang pendapatan. Ini masuk kategori aset. Jadi dia masuk di dalam neraca. Ya, ini masuk di dalam neraca. Ya. Yang lainnya kayak beban penyusutan itu masuk di LO. Beban penyusutan peralatan, lalu pendapatan pajak LO itu udah masuk LO pastinya. Nah, sekarang kalau udah kita jumlahkan ya. Jumlahnya pastinya harusnya debit kredit saat ini tidak sama. Kenapa? Karena ada selisih namanya surplus atau defisit LRA dan LO. Kita buat atau defisit LRA atau LO. Sekarang kita hitung ya dari LRA dulu. Nah, kita lihat di LRA, debit sama kredit besaran mana? Oh, besaran di debit berarti LRA-nya surplus atau defisitnya ada di sebelah kredit ya. Berarti nilai debit dikurangin dengan yang ada di sini. Kita ketik ulang aja 3473,280. Nah, lalu nilai yang ini surplus defisit LRA ini pindahnya ke dalam neraca. Kalau dia kredit, neracanya sebelah debit. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena mengurangi nanti equity-nya, ekuitasnya. Sekarang lihat LO. LO, debit sama kredit besaran mana? Kredit. Berarti selisihnya surplus atau defisit LO itu adanya letaknya di debit. Nah, seperti ini. Berarti total LO kredit dikurangi dengan yang di debit saat ini. Berarti 2897,856. Oke, lalu angka ini kita pindahkan karena debit di LO pindahnya di neraca nanti di kredit akan dipindahkan ke equity ya, akan ditutup di equity. Oke, nah sekarang sudah balance ya, semuanya sudah balance. Nah, ini adalah cara untuk mengerjakan neraca lajur pada soal praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Jadi dari neraca saldo ini nyalin dari soal ini ya, dari soal ini disalin. Lalu kemudian penyesuaian ini dari jurnal penyesuaian angkanya. Lalu dihitung di neraca saldo disesuaikan ya neraca saldo setelah penyesuaian. Dipilih masuk di LRA, LO atau neraca. Pilih salah satu tempat saja ya seperti ini. Lalu dijumlahkan pastinya tidak akan balance. Baru dicari selisihnya surplus defisit LRA-nya berapa. Seperti ini ada di kredit dipindahkan di neraca di debit karena nanti mengurangi ekuitas. Begitu juga dengan LO-nya. Selisihnya di mana dilihat, oh ini selisihnya LO di debit, maka ditaruh di kredit di neraca karena akan menutup di ekuitas juga. Demikian video kita kali ini membuat neraca lajur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu kita nanti membuat laporan realisasi anggaran dan jurnal penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.